Halo Sobat Keren, balik lagi bersama Jun di Mo Podcast. Kayaknya aku udah gemes duluan sih, karena ini tuh bintang namanya spesial banget. Dia itu model, tapi dermawan top banget deh pokoknya. Udah gitu tuh dia suka kayak yang syuting-syuting juga, pokoknya sibuk banget deh. Kita kenalkan si cantik Windy Chandra. Bisa aja kamu, biasanya dia nih yang lagi make upin aku sekarang, nanya-nanya. Jadi Jangan dibuka dong. Oke. Cewindi ini aku sih yang paling menarik di Cewindi itu, mohon maaf ya sebelumnya ya, Cewindi itu kan kayak non muslim. Tapi tuh aku ngeliat postingan Cewindi tuh keseringan, iya kayak gitu, Jumat berkah. Kamu milih di hari Jumat ya, sebenarnya semua hari sama aja kalau kita mau berbuat baik, bagus ya. Cuman karena hari Jumat, teman kebanyakan muslim, jadi semuanya pada nitip di hari Jumat. Yang bilang Jumat berbagi, Jumat berkah gitu. Oh gitu, Masya Allah keren banget sih. Harus dicontoh ya, toleransi antar agama itu perlu banget ya. Bukan jadi lu non muslim, gue muslim, terus jadi kayak saling menghakimi kayak gitu. Itu nggak boleh ya guys ya gitu. Pokoknya Cewindi ini contoh yang best banget menurut aku ya kan. Tapi nih awal-awalnya itu kayak gimana sih kok Cece ada kepikiran, apakah langsung banyak donatur atau awalnya itu Cece sendiri atau gimana? Jadi awal mula sampai aku bisa mau adain donasi-donasi kayak gitu waktu 2019. Awalnya aku sama teman-teman aku kan gak mau kena panas, gak mau kena debu, sedangkan dia ngeliat aku kadang sering motor-motoran bagi di pinggir jalan aja sih gitu kan. Aku nitip dong Win, aku kasih duit ke kamu, terus kamu yang bagiin nasinya gitu. Jadi rutin lah seperti itu, akhirnya lama-lama karena aku sering update kan di Instagram. Ya puji Tuhan, alhamdulillah Ya. ada yang nyumbang kan, katanya aku nitip, akhirnya dapat banyak kepercayaan sampai dari 2019 sampai sekarang. Masya Allah keren banget sih. Ini sih yang bikin aku jadi bergetar dan sampai akhirnya memanggil sosok cantik ini gitu kan. Karena kalau menurut aku tuh Jumat berkah aku pikir hanya milik muslim gitu. Ternyata memang semua agama itu mengajarkan untuk bersedekah gitu. Kalau dari agama Cece itu namanya apa? Sedekah juga atau gimana? Iya, namanya sih berdonasi, berbagi gitu. ya. Terus kalau misalnya gini nih sorry. Itu kan Cece itu, teman-teman Cece tuh kan kayak takut sama debu, sama panas. Benar. Kok Cece tuh kayak, ya kan secara Cece kan model, masa sih nggak takut juga gitu loh, maksudnya? Karena aku pikir kan, emang kenapa sih kalau kena panas, kena debu, sama aja kalau kita keluar mau ke namanya kalau kita mau ke market gitu, yang kita nggak usah pakai payung, cuman pakai jaket kayak gitu, tetap aja kena panas, kena debu kayak gitu kan. Cuman kenapa bisa aku kayak gitu? Ada satu kejadian. Jadi ada satu waktu aku kayak mengalami seperti apa sih maunya Tuhan dalam hidup aku, kenapa sih aku diciptakan. Dari situ aku kayak ada panggilan dari dalam. Jadi kayak gini, aku bertanya untuk diriku sendiri ya, kayaknya Tuhan nyiptain aku kesini, ke dunia itu bukan sekedar aja, emang aku tuh fungsinya ada gitu. Jadi akhirnya terpanggil lah kayak untuk melayani seperti gitu, yang berbagi, berdonasi untuk orang-orang di jalanan, atau mungkin dibawain ke panti asuhan, panti jompo gitu. Jadi panggilan dari dalam. Bukan cuma ini ya, bukan cuma ke pinggir-pinggir jalan ya, iya, sampai ke panti jompo. Iya. Tapi aku juga pernah ngeliat sih sampai ke luar kota gitu ya kan? Iya, itu waktu zaman 2000 berapa gitu. Aku kalau mudik juga ada yang nitip donasi. Nah, makanya aku di Makassar juga ada. Itu kok kayak nemu aja gitu loh, maksudnya apakah udah survei dulu atau kayak gimana jadi gitu? Kayak tiba-tiba aja cari tempat, ya udah di situ aja, kayak nggak bilang harus lihat dulu nih sehari sebelumnya.
Nggak langsung kayak apa sih namanya, mendadak aja gitu ya. Bener. Oh kayak gitu. Tahu bulat. Dadakan. Terus gini aku kan juga suka ngeliat nih, karena tuh aku tuh sering banget ngeliat postingan Cece itu memang sosialnya tinggi banget sih kalau menurut aku ya kan gitu, makanya aku tertarik banget gitu loh maksudnya. Nah ini kan baginya itu kayak makanan yang harus dimasak gitu loh maksudnya. Nah itu tuh siapa yang siapa yang masak gitu? Kebenaran banget ini baru minggu lalu semua yang aku bagiin itu adalah hasil tangan aku sendiri, aku masak. Katanya itu masakannya enak, tapi kalau gue belum nyobain. Oke, boleh ya, nanti aku buatin seporsi buat Juni deh. Iya, soalnya kan aku kaum duafa. Bisa aja. Jadi harus dibagi lah satu bungkus. Boleh lah ya, nanti aku masakin spesial buat Aduh ya ampun. tersayang aku Juni. Enggak Cek, jadi kalau misalnya apa sih namanya ya, untuk yang berdonasi juga enggak harus satu agama kan? Iya, bebas. Mau lu agama apa, mohon maaf yang nggak ada agama juga kalau mau nyumbang aja. Tapi berarti circle Cece tuh bagus ya? Atau itu dari kalangan model juga? Ada kalangan model, sama ada ini juga sih kayak dulunya mungkin pernah partner buat event-event di mana gitu, jadi kayak owner suka juga, nitip ya. gitu kan, nitip nih ya per bulan aku ngasih kamu. Kebeneran aku tiap bulan jadi relawannya Rojo Duren. Wih. Jadi Rojo Duren itu emang khusus kuliner tentang duren semuanya di dalamnya. Kan pernah bikin event juga kan di Rojo Duren. Bagus itu. Rojo Duren kesebut nih, jangan lupa ditunggu ya. Kirim durennya di ditunggu sini. Ya kiriman durennya ya Rojo Duren. Kesebut nih. Sebut saya. Itu tuh seru banget sih asli. Bahkan aku aja yang muslim gitu ya maksud. Aku aja yang muslim itu apa sih namanya, kayak cuma mau doang gitu, tapi buat ngelaksanainnya itu Ngelaksanainnya agak berat ya? Agak berat gitu loh. Maksudnya itu sih yang bikin aku tertarik banget gitu, dan mungkin bisa jadi pelajaran buat aku dan sobat-sobat lainnya gitu loh, yang memaksa gue bisa nih gitu. Itu apa sih awalnya tuh kayak gimana gitu loh. Kalau kita mau berbagi nggak usah nunggu kaya. Contoh ya, kita punya duit di dompet sisa 20.000, tapi kita pengen banget nih sedekah. Ya udah kita sisihin aja 5.000 buat sedekah, 15 buat kita makan. Udah bisa kok kayak gitu. Aku prinsipnya sih kayak gitu. Jadi setiap apa yang aku dapat, kayak kalau di agama aku, dari setiap berkat yang aku dapat pasti aku sisihin sama orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Tapi kan awalnya itu kita nggak mungkin, maksudnya kan kayak yang Cece laksanain itu kan nggak butuh uang cuma 15.000 gitu loh maksudnya. Apa emang awalnya Cece begitu? Awalnya kalau aku sendiri pakai duit sendiri, kalau aku ngerasa cuman bisa kasih sekotak 2 kotak nasi ya segitu. Tapi memang awalnya begitu ya. Iya, tapi di ini itu. kayak Kadang kalau aku jalan nih ya, aku habis makan nih dari mana gitu kan, tiba-tiba aku ngeliat pemulung, aku ngeliat yang emang bener-bener nyentuh hati aku kadang sampai masuk dulu nih, kembali lagi ke dalam restonya atau tempat makannya, wartegnya gitu, aku beli seporsi lagi, terus aku kasih ke orang itu, atau enggak aku panggil makan bareng, aku selalu kayak gitu. Masya Allah, keren. Iya. Keren banget. Keren banget loh asli loh gitu kan ya. Itu tuh harus sih, itu harus ada di harus ada di diri, di hati, bener-bener kita tuh sebagai manusia lah, nggak perlu harus menjadi muslim. Yang penting lu tuh harus jadi manusia yang baik gitu, yang bermanfaat. Iya nggak sih? Nah itu dia, bener banget gitu loh. Apa sih namanya, kalau misalnya Cece kayak makan bareng gitu, apa nggak jijik? Iya, maksudnya kayak nggak takut enggak sih, aku pernah berapa gitu kali loh. dia itu kayak yang biasa nyemir sepatu, anak kecil kan, dia kayak lama banget di situ nungguin orang ini buat ini mau nyemir kan, terus
kelihatannya menurut aku dia lapar. Aku lagi makan, Dek sini makan bareng kakak gitu kan. Makanlah dia, beneran nih kak, aku boleh pesan apa aja? Ya udah pesen aja apa yang kamu mau, makan ayam pak, makan rendang atau apa yang nggak pernah kamu makan, makan aja. Aduh makasih banyak loh kak. Terus habis itu pas baliknya biasa aku bilang, kamu punya adik gak? Kalau punya adik bungkusin lagi buat adiknya. Karena kalau kita nemu yang jujur ya pasti, iya aku punya sekian adik, atau nggak usah aku aja nih udah cukup makasih ya. Kayak gitu. Oh gitu, keren banget sih asli. Itu tuh kalau misalnya awal itu hanya berapa orang dulu loh, Cen? Oh yang ikutan lomba kayak gitu-gitu. Circle aku dulu cuman 2-3 orang awalnya kayak gitu, dan itu pun ya kecil lah, nggak langsung kayak langsung beratus-ratus juta gitu, enggak, ya masih standar di bawah 100. Oh, tapi udah bisa, ya udah bisa bagi berapa orang lah ya? Iya, karena kan 4 orang lumayan tuh, udah kekumpul kan. Keren banget sih. Jadi kalau sekarang itu udah berjuta-juta dong ya? Ya, Donaturnya udah banyak ya? Enggak juga, tapi puji Tuhan sebenarnya kalau tiap bulan iya pasti ada aja yang nyumbang kayak nominal sekian juta, ada juga yang masih ratusan, jadi dikumpulin banyak baru dibawa ke panti gitu. Oh gitu. Apa jadi dari yang sorry nih ya, sorry banget. Dari yang berdonasi itu kan, Iya. misalnya gimana ya? Uang lah, kita tahu lah, kita ngomongin uang nih. Oke. Terus apalagi Cece kan nonim ya gitu. Kok dia bisa langsung kayak percaya gitu loh. Aku pernah ada satu gitu kali loh maksudnya, ya nggak sih? Aku pernah ada satu kali nih. Jadi aku nggak kenal sama orang ini, tiba-tiba dia nge-DM aku. Itu duit beneran disumbangin gak sih? Ya aku bilang kayak gini, kalau aku nggak berani sampai kayak nunjukin foto-foto, video aku, terus apa-apa yang aku belanjain, itu baru kamu pertanyain. Aku belanjain apa enggak tuh duitnya. Gitu kan dokumentasi ada lengkap. Iya, karena aku pokoknya mohon maaf nih, walau sekecil gimana pun orang nitipin donasi, pasti aku lengkap buat dokumentasi. Iya. Aku kebetulan ada Instagram buat donasi ya guys. Kali aja ada yang mau nitipin donasinya, sedekahnya bisa follow Charity Forward. Nanti disematkan ya di bawah, nanti disematkan di bawah Charity Forward. Okay. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau berdonasi juga, jadi Cowindi ini udah banyak lah ya yang istilahnya kayak ruang lingkupnya lah istilahnya yang perlu diiniin gitu. Jadi bukan aku aja nih yang bagiin, aku ada relawan juga loh Beb di Cirebon. Yang aku percaya buat aku kasih ini duit, terus dia di sana belanjain makanan, dibagiin lagi ke panti. Fakir miskin. Fakir miskin. Gitu. Itu kalau di Jakarta kan banyak ya. Banyak. Tapi kalau misalnya di daerah gitu banyak juga. Oh, makin banyak malah kalau di pelosok-pelosok sana banyak. Oh gitu. Cuma sebelumnya itu kayak udah ada ya udah ada informasi belum sih, misalnya ini nih kayak kita kalau misalnya nonton TV nih kayak misalnya mau donasi nih harus tunjukin apa masjid mau rubuh dulu, sekolahan gini dulu gitu. Apa aku sih contoh-contoh foto dokumentasi yang pernah aku iniin aja. Nanti nih kalau bukan di jalanan dibagiin, aku bisa langsung ke panti gitu. Tapi kalau buat sekarang itu baru berjalan makanan. Makanan. Jadi kalau untuk pembangunan belum ya? Belum sih. Semoga aja ya, semoga aja makin banyak makin jadi banyak yang berdonasi, makin banyak yang donatur dari berbagai agama, ya kan? Nggak harus Muslim, nggak harus Kristen gitu, pokoknya berbagai agama, ateis pun ya nggak apa-apa gitu, asal nggak perlu punya uang banyak juga gitu loh. Jadi penting sudah punya niat hati. Iya, gitu jadi gini sih menurut aku ya. Kadang tuh di sosial media kita berbuat baik itu dibilangnya pamer. Kalau bahasa Islamnya itu ria. Padahal belum tentu, kita nggak bisa ngebaca hati manusia gitu loh. Siapa tahu dia lagi bersyiar gitu kan, istilahnya lagi ada tujuan sendiri untuk berbagi ke manusia-manusia lain yang memang membutuhkan gitu loh, maksudnya ya nggak sih?
Bener nggak sih awalnya kayak gitu? Tapi ada nggak sih yang ngatain? Ada pernah. Iya banyak. ya, gitu Karena loh kan maksudnya. Aku dari 2019 kan udah kayak gitu, udah upload di sosmed, banyak yang komen, apaan sih lu pamer-pamer gitu. So baik macem, gitu so kan ya. baik lu, biar dikata ya atau mau pansos gitu kan, biar orang tuh banyak yang ini ke lu. Cuman ya karena emang niat hati aku bukan kayak gitu ya, untuk dokumentasi para donatur. Makanya sampai bisa aku upload juga, itu juga buat tarikan donatur-donatur baru gitu. Ya kali gimana cara kita memanggil donatur baru kalau kita tidak ada dokumentasi? Iya, kan? iya bener lah. Maksudnya gua nggak mungkin loh tiba-tiba ngasih duit lu sekian juta terus lu bilang, ya nanti diiniin kok gini-gini loh. Gua nggak percaya dong, ya nggak sih? Benar. Bener nggak sih? Pasti. Tapi ada nggak sih kayak donatur itu mempertanyakan atau minta rincian atau gimana gitu? Ada yang minta rincian, ada juga ada ya. yang tanya, kamu di mana lokasinya nanti? Aku mau tahu dong, gini-gini, ada kayak gitu. Ada. Kadang aku kalau habis belanja tuh notanya aku fotoin lagi. Gitu. Jadi nah ini bagus juga sih pertanyaannya. Kayak ada grupnya nggak sih? Aku grup sebenarnya nggak ada di grup, cuman lari ke Instagram sih, makanya tadi kan aku bilang jangan lupa di follow. Kali aja ada yang mau nitipin. Enggak, siapa tahu ada donatur tetap gitu kan ya, terus kayak ada grupnya gitu loh, dibuat kayak grup. Jadi nggak ada ya, jadi via Instagram Doain aja. Ya, aku punya yayasan. Ya amin dong. Amin ya. Amin dong. Aku tuh kayak ngeliat pernah sampai keluar kota itu sampai bawa berapa dus ya? Iya. Berapa dus ya itu dari situ aku udah kayak ngincer banget loh. Cece ini gila sih, menurut gua keren banget gitu loh maksudnya. Wah ya kerennya tuh gila loh, dia nonim loh gitu loh, maksudnya malu sama diri sendiri kayaknya gitu. Malu sama diri sendiri. Bisa aja. Bener gitu. Aduh ya ampun gitu, kapan gue bisa kayak gitu ya nggak sih? Nantilah. Sebenarnya kalau kita berbuat kebaikan itu sama aja kita berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri. Tapi itu tabungan untuk di kemudian hari. Entah orang tersebut yang balas ataupun Tuhan ngirimin orang lain yang bakal baikin kamu. Gitu. Tapi kebaikan Tuhan kan, bukan dalam bentuk apa. Pokoknya kebaikan aja intinya gitu. Jadi maksudnya gini guys, misalnya gue baik sama dia nih, misalnya, ya gue nggak boleh berharap dia itu baik lagi sama gue gitu. Bisa jadi orang lain. Iya bisa jadi misalnya operator kita yang baik ke gue. Siapa tahu kan operator yang baik kayak gitu kan, nggak baik-baik gitu kan, siapa tahu kamu gitu. Atau langsung ke Tuhan gitu, kita nggak pernah tahu. Pokoknya intinya kita kalau mau berbuat kebaikan harus ikhlas. Bener, gitu loh hati, maksudnya, kayak gitu dari hati. Jangan dipaksain. Nah kita ganti topik nih Cek, maksudnya. Aduh, apa nih topiknya? Kan maksudnya Cece tuh udah punya pasangan belum sih? Udah punya. Udah nikah belum? Oh, baru mau menuju ke situ sih, doain ya. Di-spill nggak nih? Ya. Soalnya apa tuh? Aduh, spill aja. Udah. Iya, soalnya cowoknya ini nih sang maestro yang sangat luar biasa dan terkenal. Tapi kalau untuk namanya bisa disebutin langsung. Oke, inisial DP ya. Udah. Namanya dong, Denny dong. Oke, Denny Patungka. Puas, Anda puas? Sialan nih hostnya, habis gue ini dikupas. Oke, lanjut. Enggak, aku tuh kayak, ya maksudnya kan kita sama-sama tahu ya, mungkin Sobat Keren juga yang fotografer gitu, iya, mungkin tahu gitu. Ya pasti tahu lah gitu Denny Patungka itu siapa gitu. Seorang kan. Digital imaging. Itu tuh dia keren banget. Kok bisa sih gitu loh maksudnya. Ada loh story-nya. Gue dulu anti banget sama fotografer. Beneran swear. Jadi gini, gue tuh nunjukin temen gue bilang gini, halah ngapain sih lu pacaran sama fotografer? Ih,
Gue mah nggak mau gini kayak gitu-gitu. Itu kayak Nggak ketula lama. Setelah itu, tau gak sih? Langsung kepala sukunya yang deketin gue. Gue pacaran lah sama dia, temen gue bilang katanya nggak mau sama fotografer. Iya, gue nggak sama fotografer, tapi sama gurunya. Gitu ceritanya. Jadi gara-gara mulut gue yang terlalu. Cuma emang sih kita emang nggak boleh ngomong sembarangan. Iya, aduh. Jadi kemakan semua. Aduh, kayak gue juga pernah, gue tuh anti banget, anti banget sama Apaan Virgo. tuh? Anjir laki gue Virgo. Sama dong. Sama, si Doi juga Virgo. Serius. Serius Virgo. Serius, Itu gimana tuh? Ini gimana tuh ngejalaninnya? Virgo kan kita tahu perfeksionis ya. Dia sebenarnya cemburuan tapi pinter menutupnya dari sok cool. Ih, cool banget. Terus habis itu dia pura-pura ini aja sih, kayak lebih ke nanya-nanya ini tapi agak nyelekit kalau nanyanya gitu, kalau dia cemburu. Cuman suka dukanya sama Virgo sih membuat aku terlatih banget. Aries yang biasa barbar ini. Ngomong-ngomong, aku dari tadi ketawa. Terus gak apa-apa terus Aries kan orangnya barbar nih ya, orangnya. Ketemulah Virgo yang modelan kayak doi gue nih. Gue makin dewasa dan bijaksana gara-gara terbentuk, gara-gara dipahat gue menjadi. Ya itulah ya. Teman-teman gue banyak yang ngomong, ih gila sih perubahan lu sekarang tuh beda banget sama lu yang tahun lalu, apalagi yang 2 tahun yang lalu. Ih, enggak banget gitu. Dulu kayak omongan lu apa lu tuh gak ada yang berbobot, tapi sekarang tuh kayak berbobot semua. Tapi dari diri Cewindi nih tertekan. oh, banyak tertekan. Kebenaran ya Virgo itu gimana ya? Aku jalan nih sama temen aku. Temen aku kan ada sedikit ngondek ya. Dia bilang bisa jadi kamu selingkuh sama dia. Maksudnya? Temen gue kan ngondek. Tau kan kalau ngondek gini, masa dituduh bisa selingkuh sama itu sih? Kalau yang modelan gitu, katanya kamu nanti lama-lama kalau udah stres bisa belok. Maksudnya jangan ya ampun. Sempet dicemburuin gini. Kalau gue sih nggak mau cerita apa-apa sih. Malu dia nge-spill pasangan dia. Gue ngeri. Iya. Cuma maksudnya apakah yang dia rasakan sama seperti aku rasakan? Tekanan batin pemirsa. Yes, tekanan batin. Aduh, Tekanan batin tapi aduh sayangku, jangan suruh aku tidur di luar. Aduh, ya Allah. Tapi, Aduh, aku udah cantik begini. Aslinya sih jujur, Virgo itu love language-nya semuanya diborong sama mereka. Tahu gak sih, biasa kan tiba-tiba kita taunya dia dingin nih, tiba-tiba sayang aku gini, coba dicek. Harus dikasih jajan, harus dikasih gini. Gitu. Dia orangnya nggak kayak suka Iya. ini kan. Langsung ya, Coba langsung. dicek ya gitu. Pagi sayang, coba dicek udah aku ini ya. Langsung transferan masuk gitu. Yes. Pokoknya kalau yang mau dalam-dalam lagi tuh Apaan nih dalam? Gak ngerti gue dalam apa yang mau di. ya udah minum dulu Cek. Minum dulu biar enggak Selek. Seru banget sih asli. Nah, kalau misalnya aku tanya apa tuh? aku tanya lebih dalam nih. Kayak jadi kan kalau Kak Denny itu kan KDP Iya, ya, KDP ya. KDP itu Iya. kan di sini nggak selalu stay di sini kan. Dia kan di Makassar. Ya, sekarang di Makassar. Yes. Oh, jadi Cewindi sama KDP ini sama-sama LDR. sama-sama orang satu Makassar. kota, iya Makassar. Wish. Tapi tepatnya dia di daerah Palopolu sana. Ini di mana tuh? Aku nggak ngerti sih Iya, Palopolu kan di mana. kotanya Makassar harus naik mobil lagi 8 jaman deh sekitar. 8 jaman? Jaman apa aja tuh yang dia? Mulai. Enggak, jadi
Jadi kan kalian itu kan LDR ya. Iya, LDR. Nah itu gimana sih jaga kepercayaannya secara nih ya, ntar lo secara Cece tuh kan model di Jakarta. Yes. Kita tahu lah model Jakarta itu image-nya kayak gimana. Bener. Ya nggak sih? Yes. Sedangkan dia maestro yang mungkin fans dia banyak yang ngagumin gitu. Cewek-cewek pastinya model-model juga banyak yang ngagum sama dia. Aku tahu loh siapa-siapa yang pernah nge-DM dia, ngajak-ngajak. Iya. Di-spill nggak tuh? Di-spill nggak ada? Jangan di-spill, gue juga nggak kenal. Cuman fotonya aku tahu siapa-siapa gitu. Soalnya kan dia jujur. Nih, cewek ini gini. Jadi tuh buat ciwi-ciwi jangan asal DM ya. Karena KDP itu sangat jujur sama calon istrinya. Nah ini yang bikin aku penasaran tuh gimana sih kalian ngejalanin LDR dengan status kalian masing-masing? Kayaknya kalau mau diceritain itu nggak cukup berat, say. Pahit. Jadi aduh gila, aku pernah diteror sama fansnya deh kayaknya. Masa? Fake account. Serius? DM gua katanya si DP itu udah punya istri lah. Serius? Iya, Anjir, inilah itulah. Cuman gue bilang gini, yang kenal DP siapa gitu kan. Terus juga gue tau lah pasti akan ada seperti ini. Makanya gue sampai nggak berteman di Instagram sama Facebooknya. Itu untuk nutupin ide apa? Untuk nutupin hubungan atau gimana? Awalnya sih buat saling menjaga aja, nutup gitu. Daripada semakin banyak fake account yang gila ya nyerang aku capek kayak gitu, ya udahlah kayak gitu. Terus? Cuman kan sekarang aku mikirnya gini loh, kalau aku nggak spill dia pacar aku, ntar makin banyak betina gaceng lagi. Ya jadi di spill aja sekarang. Gitu. Jadi awal-awal itu gimana tuh ngejalaninnya? Kan kalau misalnya pacaran itu kan pengennya ketemu terus ya. Tapi sedangkan jarak jauh banget loh dari Jakarta ke Makassar. Harus naik pesawat 2,5 jam. Itu tuh apa hubungan komunikasi setiap hari? Komunikasi harus tiap hari lancar. Kebetulan aku orangnya sangat ini banget ya. Kalau love language-nya itu word affirmation. Aku tuh suka nyemangatin pasangan aku, pagi-pagi aku banget. Selamat pagi sayang, selamat beraktivitas, semoga harimu menyenangkan. Aku suka digituin. Tapi dianya batu, kayak es batu. Dibalasnya, pagi sayang, iya gitu doang. Kamu juga ya semangat menjalani. Enggak ada feedbacknya ya? Kagak ada, gue mau kerja juga apa kayak gitu. Cuman emang Virgo tuh orangnya dingin kayak batu es. Kayak kulkas 10 pintu. Pas banget. Terus gimana? Cece tuh sempat cemburu nggak? Wow, dulu aku orangnya cemburu banget, sumpah awal-awal. Beberapa model tuh yang se-circle aku pernah cemburuin. Karena gini loh, hey, gue pacar lu, kenapa lu nggak iniin foto gue? Nggak show up gitu ya? Iya, foto model-model mulu yang lu show up gitu kan. Sempet berantem gara-gara itu. Dulu, terus awal-awal. Respon dia? Kan itu nggak enak aku menghadiri acaranya orang gini waktu awal kan. Jadi kalau aku spill model-model kayak gitu kan nggak apa-apa, gini pinter ya gitu kan, jadi masuk akal ke gue. Cuman gue sebelnya di situ akhirnya karena gue mikir nih, kalau gue mau cemburu buta lagi, mau cemburu nggak masuk di akal lagi, ngapain gue pacaran sama fotografer? Apalagi dia juga biasa motret model, kecuali dia bukan fotografer model, tiba-tiba dia pindah aliran jadi model. Itu baru dipercaya. Di bebek. Emang emberan gitu. Terus kalau misalnya dia sendiri? Wah dia banyak cemburuin aku juga. Cuman dia pernah ngajarin aku sih, kamu jangan terlalu spill aku sayang, nanti fans kamu hilang lagi. Atau enggak klien-klien yang mau motoin kamu atau yang mau ngajak buat job itu susah karena ketahuan. Maksudnya bukan alasan juga, karena aku sih selalu jadi malu. Aku pernah buat konten TikTok sama dia, ya itu tuh yang pakai kertas 2 itu suruh pilih, tahu kan yang itu. Nah aku pernah buat tuh kayak gitu. Akhirnya gue kontenin aja, jadi dah kayak gitu. Cuman emang di saat itu gue lagi ngajak dia ngedate. Ngedetnya makan durian kan. Dia orangnya introvert parah ya. Dia kalau terlalu lama di tempat keramaian dia mual.
Wow. Lah aku bisa. Kayak gimana gitu, kayak gak suka aja sama keramaian. Dia gak terlalu suka terlalu lama di tempat rame. Lah tapi kan kerjaan dia Iya, berhubungan yang sama orang mengharuskan. lain. Nah, itu dia. Entahlah, abis itu kan kita habis pada makan durian ya ceritanya. Tiba-tiba dia bilang, udah gak usah ini lagi, capek aku ya, gini-gini. Ya udah, habis dari situ, lagi di taksi nih. Dia ngomong, pusing aku, mau nggak bisa lama-lama di tempat rame. Maaf, sayangku. Ada begitu ya. Kayaknya dia nggak bisa lama-lama di ini. Jadi kalau misalnya dikerubungin cewek juga mual. Bagaimana kalau kita tanyakan langsung ke Abang DP? Wow. Aduh, langsung video enggak, langsung di blacklist. Siapa nih? Oh, ini Mua. Kak, gua bakal sebar, kagak jangan dipakai dia lagi. Enggak, dia nggak seperti itu, dia nggak sejahat itu. Oh, enggak ya, jangan ya. Harus dipromosiin ya, kakak maestro yang keren hasil karyanya. Cuma aku punya cerita. Jadi awalnya itu kayak aku tuh bener-bener naksir karyanya KDP ceritanya. Tapi aku baru show up itu sama inget gak sih? Iya. Aku baru show up tuh sama si Cewindi ini ya kan. Gue ada tuh satu fotografer yang gue suka banget karyanya gitu kan ya kan. Terus kan gini. Akhirnya kan gue ngomong, siapa? Itu loh kenal gak sih sama Denny Patungka? Dia langsung ketawa dong anjir. Dia lagi make-upin gue waktu itu ya guys, ceritanya dia make-upin gue. Gue masih silent di situ. Tiba-tiba gue bilang kayak gini dengan santai, gue bilang gini, hey, yang kamu ngomongin itu laki I. Masa sih? Masa sih gitu. Nah terus tau gak sih, gue langsung excited banget pas si Cewindi ini bilang itu laki I. Lu tau gak sih, gue kayak di saat gue kayak pengen sesuatu tiba-tiba kayak langsung ditimpuk. Durian runtuh. Kayak langsung ditimpuk, tau gak sih? Serius sih, gue excited banget beneran deh. Serius sih gitu. Ya ampun gue pengen banget tuh hasil gue diginiin dia. Dan ternyata tau gak, bener-bener banget dieditin. Iya dieditin. Gue seneng banget. Iya, baru ngomong aku pengen banget di DM. Kan lu saya si Doin nunjukin DM lu. Iya kan, aku juga nunjukin juga kan. Gue baru banget DM, beneran serius deh. Ya ampun, lucu banget sih asli. Tau-taunya malah gue ngomong sama bininya pisan dong, yang kasih. Dan itu masih private ya, maksudnya belum show up gitu, belum show up gitu ya, kan masih. Gitu. Dan itu karena kejadian itu akhirnya gue salah satu orang yang tahu kisah hubungan dia gitu kan gitu. Oh ternyata Cewindi ini bukan jomblo loh guys gitu, dia itu punya pawang. Aduh, pawang ular kan. Punya pawang, dan pawangnya itu ngeri banget. Ngeri, iya, kepala suku loh dia. Iya, kepala suku, ngeri banget gitu kan gitu. Tapi bener-bener nggak ada yang tahu kan waktu itu ya. Waktu itu emang cuma beberapa aja. Cuma beberapa sama orang. Emang kalau dia tuh lagi di event, terus kalau aku lagi ada di situ, ya kelihatan juga sih, dia kan bawa aku ngobrol. Terus kadang-kadang suka kayak gimana chemistry-nya orang berpasangan itu kelihatan, pasti kalau mau ngobrol atau apa kelihatan sama yang just friend sama yang ini kan. Udah kelihatan, cuman kita nggak suka lebay di Instagram atau di Facebook atau di mana gitu yang kayak tag-tag gitu. Nah. Enggak ya. Pokoknya berdua aja lebaynya. Yes. Ayang. Ngapain sih kayak gitu, ntar makin banyak yang nyumpahin gue berdua. Ya private aja ya. Biarkan itu laler-laler menghinggapi. Yang penting dia hanya untuk aku. Panas ya. Panas. Kipas nah ini tapi obrolannya makin panas dong. Terus pernah nggak sih dia kayak gimana sih, kayak berprasangka buruk gitu loh? Virgo lagi nih yang di ini, kita cocok login aja ke Virgo ya. Doi karena Virgo parah juga, tapi dia bukan Virgo yang rapi banget ya. Dia tuh Virgo berantakan guys. Iya, lu ditonton bahaya. Ya. Malah gue yang kayak Virgo, gue orangnya demen rapi. Terus Doi berantakan.
gimana ya kalau seniman gitu ya, seniman itu orangnya agak ya gitulah ya, nggak rapi-rapi banget. Iya, kayak gue. Berantakan. Terus Terus apa lagi? misalnya enggak, maksudnya tuh gini loh, kayak berburuk sangka gitu. Jadi Cece tuh nggak ngelakuin sesuatu, tapi dia tuh kayak menuduh gitu loh. Ada namanya LDR. Iya, maksudnya kan kayak gitu. Tapi karena kedewasaan, cara kita ngejelasin aja sih, sama ya udahlah lihat aja buktinya nanti. Aku gitu orangnya. Yang sering ngalah Sama-sama. sama-sama. Sama, tapi kebanyakan dulunya sih karena ya walaupun doi lebih di atas gue ya umurnya, gue malah lebih ngomong. Ngomong. Iya, lebih ngomong. Agak kolokan doi. Terus lanjut. Enggak, padahal gue pengen memperdalam itu loh. Kalau karena gimana? Dia kelihatan di luaran itu berkarisma ya. Itu kalau lagi ngebawain materi tentang fotografi atau apa tuh pasti orang ngeliatnya kayak wih gitu. Wih. Berbeda kalau di belakang kamera. Waduh, ngeri banget ini. Ya, ngeri banget ini. Ini enggak gue takutnya ini enggak bisa ke-upload nih. Enggak, dia orangnya rada-rada kolokan gitu. Agak manja dia, manja. Oh gitu. Itu asli seru banget sih. Tapi gini loh, sebenarnya aku tuh pengen korek dalam gitu. Cuma Kamu tuh dikorek dalam. Enggak cuma karena ini Waktu tuh kita terbatas tokoh ya. gitu. Ini tuh tokoh gitu. Gue rada-rada ngeri gitu. Rada-rada ngeri. Jadi kita ganti topik aja kayaknya. Iya, udah cukup ya. Kayaknya udah cukup ya. Udah cukup ya untuk pembahasan sang maestro Jakarta sampai ke Makassar. Itu keren banget sih asli. Bang Denny sekali-sekali ya sama aku ya. Please. Ya, pakai dia sebagai MUA kamu kalau kamu lagi bikin workshop di Jakarta ya. Kenapa jadi promosi? Ya, oke. Gini loh, Ceh. Aku tuh kayak ngerasa aja sih gitu. Cuma aku nggak tahu sih bener apa enggak. Cece tuh kayak sensitif nggak sih, kayak indigo atau gimana gitu nggak sih? Oh, mulai horor ya guys. Aku dibilang indigo juga nggak mau mengklaim diri ini indigo, tidak. Tapi kalau untuk sensitif, aku mengklaim diri aku sensitif karena aku orangnya kayak tipikal yang kayak ketemu baru nih sama orang. Ya, orang itu seumpama nih, mohon maaf, dia banyak energi negatif yang menempel di badannya atau enggak dia pakai susuk. Susuk ya. Kita tahu pasti zaman sekarang dong masih tetap ada yang serius? Susuk. Serius? Susuk zaman sekarang? Enggak, serius, asli baru tahu. Masih ada dong zaman sekarang. Kamu nggak tahu aja di Jakarta ini cewek-cewek masih banyak yang menggunakan itu. Enggak, aku pikir ya kalau misalnya sorry banget. Iya. Aku pikir tuh trennya tuh kayak extension, entah itu rambut, entah itu bulu mata, ya kan? Atau bulu kaki. Upgrade dukun guys. Iya, terus kayak filler atau operasi gitu kan ya. Aku pikir cuma sebatas itu gitu loh maksudnya. Ternyata kayak gitu juga ya. Itu buat penarikan juga sih. Ada pasti. Kenapa nggak pakai tambang gitu kalau mau narik? Dalam banget narik. Cuman emang yang aku tahu sih di Jakarta nggak polos-polos, say. Ada tetap yang pakai kayak gitu, makanya bukan hanya OP aja yang di-upgrade, tapi dukun, say. Dukun yang di-upgrade. Enggak seru sih. Enggak, terus aku tahu yang tadi aku bilang aku sensitif. Aku pernah nih ketemu satu orang, dia ternyata make. Aku nanya dong sama temen aku yang memang bisa ngelihat. Kenapa ya aku kalau deket dia tuh sesak napas, padahal beneran sumpah aku sesak napas. Terus aku bilang kenapa ya ini, tapi kalau aku ngejauh dari dia biasa aja. Tapi kalau ngedeket kayak dia tuh kayak sumpek, sesak napas gitu. Aku bilang sama teman aku yang ngerti-ngerti ya. Teman aku bilang iya dia tuh make, jadi buat orang wibawa gitu loh, kewibawaannya biar orang tuh nunduk sama dia. Makanya tuh lu kalau deket dia kayak keserap energi lu, makanya lu kayak merasa nggak enak gitu. Kalau deket aku sesak napas kan? Kalau deket kamu kayaknya
Iya, saking cantiknya kali ya si Juni. Hari ini spesial loh dia. Kata yang ini nih, si abang di depan nih yang megang kamera. Dia dandan loh hari ini. Biasanya nggak dandan, boy. Ini. Ya, emang bener kamu dandan hari ini? Ya dikit sih, dikit Tapi dikit biasanya doang. katanya enggak. Dikit doang. Maksudnya takut kalah. Tamunya bikin gue ngeri. Ntar gue buluknya kelihatan banget. Bisa aja. Enggak, terus ada hal lain lagi nggak sih? Ada Kayak ada. Jadi kalau soal ini ya aku pernah ada kejadian nih. Aku duduk sama orang. Ketika aku lagi sensitif banget itu kelihatan. Aku lagi duduk sama suami teman aku, terus teman aku kebenaran mereka semua indigo, ya kan? Dia ngobrol. Aku ngeliat kayak sosok orang berkuda, terus ada jenggotan. Kayak general perang zaman dulu. Aku bilang kan sama dia, itu apa ya yang jagain kamu atau apa yang aku lihat barusan? Dia nge-spill kayak katanya itu reinkarnasi dia di kehidupan keberapa gitu. Ya percaya nggak percaya ya, ada yang namanya reinkarnasi, guys. maksudnya dia reinkarnasi jadi aki-aki? Kagak. Reinkarnasi dia itu di kehidupan yang keberapa dia pernah jadi kayak general perang gitu loh, bawa kuda, terus ini yang kayak di film Cina gitu. Jadi gitu. dia itu ya gitu dah ya, gue juga bingung ngejelasinnya. Ya, aku bisa tiba-tiba ngelihat masa lalu orang. Bisa. Aku juga satu kali pernah ngebacain teman aku detik-detik setelah suaminya meninggal, gitu kan. Dia kayak gimana, dia frustasinya kayak gimana. Terus aku bilang, kamu pernah kayak gini, kamu pernah mau bunuh diri ya, kamu pernah kayak gini ya. Kok lu tahu sih? Kan gue belum cerita sama lu. Nggak tahu, tiba-tiba terlintas aja kayak gitu. Oh serius? Itu kalau gue lagi sensitif, gue bisa ngelihat. Gue pernah nanya nih sama teman gue, ini keahlian gue apa sih namanya? Cicak berbunyi. Terus ya katanya, gue tiba-tiba bisa ngelihat masa lalu orang, apakah itu kelebihan juga? Ternyata ada apa sih namanya itu retrokognisi gitu, ada. Cari aja, itu dia bisa menembus masa lalu. Kadang ya kalau lagi sensitif. Orang kan bisa ngelihat visi ke depan, kalau aku mundur ke belakang. Kalau aku sebelumnya aku sebelumnya apa itu gak bisa di ini, kecuali emang sini kita udah ngobrol-ngobrol gue sebelumnya apa tuh ya, lu pengen tahu di reinkarnasi lu kayak gimana gitu, itu harus sebelumnya dagang pecel. Iya. Udah mulai ngawur nih ya, ngadil ya Allah, hostnya gimana sih, udah nggak horor lagi dong. Enggak. Terus gimana? Enggak, kalau untuk apa sih namanya kayak ngelihat hantu, amit-amit nggak mau, bentukan mereka masalahnya aneh. Tapi pernah? Sosok pernah, tapi nggak pernah kayak langsung dibentukan, kayak bayangan kayak gitu pernah. Erap-erap juga pernah. Gimana tuh kalau erap-erap tuh kayak lagi tidur gitu ya? Nah, erap-erap tuh kayak gini nih ceritanya. Ada satu waktu itu lagi cerita nih, rame nih sama teman gue. Gue bilang, gue dong kok nggak pernah ketindisan tuh kalau gue tidur. Tiba-tiba pulang dari sono, besoknya gue ketindisan. Akhirnya gue bukan ya sama teman gue. Gue hampir mati, Cok. Gara-gara ketindisan. Itu orang kalau erep-erepan. Ketindisan tuh apa? Ketindian? Iya. Ketindihan ketindian. Ya. Enak dong kalau ketindihan. Beda. Gimana sih Anda? Oh beda. Beda, say. Kok gue ngerasa enak ya? Erap-erap udah mulai kok jadi 17 tahun ke atas. Iya. Terus. Aduh ya ampun, makanya jangan ke situ-situ. Suka berak. Iya, jadi ceritanya tuh gini. Aku telentang tidurnya kan. Mataku kebuka ngeliat. Aku ngeliat yang tindihin aku tuh kayak perempuan. Gitu. Perempuan itu habis itu aku udah nggak bisa berkata, kayak udah nggak bisa ini, cuman bisa satu nama doang yang gue bisa bilang, Tuhan bantu aku, tolong aku, selamatkan aku, gitu aja tuh yang bisa. Udah nggak sampai merinding nih gue. Udah nggak ini lagi, pokoknya kayak udah pasrah gitu. Tiba-tiba lepas dia. Terus teman aku bilang, waktu itu di saat aku ngomong cablak gitu, gue udah nggak pernah ketindisan gitu kan. Itu ada sosok yang ngedenger itu, akhirnya ngikutin gue. Dikasih lah, ini loh rasanya orang erap-erap. Kira-kira gue ngomongnya
nggak pakai filter gitu pengalaman horornya. Tapi kalau untuk suka nggak sih kayak adu adrenalin gitu kayak? Adu adrenalin. Iya, misalnya tuh kita kan kalau foto itu kan nggak selalu di tempat yang bagus. Yes, kalau tempatnya ini aku juga ngerasa, aku pernah event 1 kali di hotel tua, tapi itu untungnya rame-rame sih. Pulangnya ada yang ikutin aku 2 sosok malah. Cuma kalau Cece berarti kalau untuk ngelihat enggak ya? Enggak, ngerasanya. Ngerasa ya. Lebih ke kayak ini aja, dia tuh kalau aku udah kayak ada yang ngikutin atau ada energi negatif yang ngikutin, aku tuh mulai kayak bad mood, marah-marah, kusut, ya kayak gitu bawaannya. Kalau kayak gini lagi positive vibes. Gimana? Positive vibes, positive vibes, gue juga positif. Kalau aku sih pernah, aku nggak tahu sih kalau orang atau gimana gitu yang nggak ngerti. Aku pernah ngeliat sosok gitu, maksudnya nggak jelas sih. Enggak, maksudnya jelas gitu. Cuma maksudnya bentuknya itu nggak jelas. Aku cuma ngeliat kayak putih ngelintas di jendela gitu. Dan aku tuh langsung sakit, nggak bisa bangun. Oh, sawan namanya itu. Oh, itu sawan namanya. Kagetan tuh tiba-tiba ngeliat. Gue udah ngedenger emang kalau kita tiba-tiba ngeliat sosok kayak gitu tanpa disengaja, kalau lagi bentrokan energi nih bisa-bisa kita yang sakit kalau kita nggak kuat. Itu kali yang lo alamin kemarin. Itu langsung sakit, nggak bisa bangun. Sakitnya tuh jelas nggak sih cuma cuma jelas putih jelas setinggi orang sih gitu. Bahkan tuh sampai suami aku tuh kayak disangkanya takutnya maling gitu kan, takutnya maling gitu. Tapi ternyata pas dicek emang nggak ada siapa-siapa gitu kan. Dan itu tuh aku pas mau lari itu kayak langsung lemes, dengkul langsung lemes gitu. Dan besoknya tuh sakit, demam, nggak bisa bangun, nggak bisa gerak. Oh, itu namanya sawan, guys. Tapi aku bisa bangun lagi gara-gara diobatin. Bukan, karena ada kerjaan. Tetap ya, duit yang membangunkan sama cicilan. Pinjol. Tetap duit. Tetap duit ya. Tanggung jawab sih. Tanggung jawab, karena ada tanggung jawab, mau nggak mau harus ini kan. Beri obat negatif, obat terbaik adalah kan? Cuma kalau misalnya kayak Cece kayak ngelewatin suatu tempat. Aku kadang aku orangnya suka kayak kalau aku ngelewatin suatu tempat dan aku ngerasa emang setiap tempat tuh nggak mungkin kosong. Aku kadang selalu permisi atau assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Yeah. Serius? Iya. Lah terus kok gitu? Iya kan kadang permisi assalamualaikum shalom. Oh biar dia ngerti ya. Takutnya dia muslim kan? Kita nggak tahu. Iya kita nggak tahu servernya gimana sih. Maaf ya gue ini gitu. Kita kan nggak tahu ya dia agamanya apa kan, makanya. Cuman orangnya 3, permisi assalamualaikum shalom gitu. Oh cuma 3. Lah kalau dia Buddha gimana Ceh? Permisi. Tapi aku orangnya sangat menghargai aturan-aturan yang dimana kalau kita ke suatu tempat atau ke suatu daerah terus ada orang yang ngomong nggak boleh kencing sembarangan di sini atau nggak boleh kayak ngomong-ngomong jorok gitu, aku pasti kayak oh ya udah oke juga. Tapi berarti hargai banget sih aku. Berarti Cece itu percaya lah ya adanya goib. Aku percaya di dunia ini sebenarnya bukan hanya manusia saja. Kita itu berdampingan tapi beda dimensi ya, Say. Beda dimensi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ditampakin, jangan. Mohon maaf, aku takut melihat bentukan mereka. Bukan karena dibilang apa, soalnya mereka beraneka ragam, bukan abstrak. Kadang gimana ya, gini, kata orang ya, aku dengar, makhluk astral itu adalah bentukan yang tidak ada bentuknya, cuman karena manusia mempunyai imajinasi gambaran-gambaran, oh ini setan nih, gambarannya kayak gini. Jadi makanya di Indonesia tuh setannya beraneka ragam. Coba deh ke luar negeri, Dracula, keren-keren ya? Keren sih luar negeri. Apa segala macam, cakep kan? Setan luar sama setan lokal beda banget.
Lu lihat setan lokal kayak gimana? Bedanya sama ini. Iya, mukanya hancur, matanya keluar. Nah, itu dia makanya kenapa sih imajinasi orang Indonesia itu nggak yang pakai jas iya, gitu bener, loh. Rambutnya dikerli kayak noni Belanda. Gitu loh maksudnya. Ini sekalinya kerlian kusut, terbang lagi. Itu manifestasi sih. Makanya banyak yang bentuk makhluk-makhluk menjadi seperti bentukan kayak, mohon maaf, kayak Candy Ghost. Tahu kan Candy Ghost? Mbak Kun, kayak gitu. Itu semacam manifestasi orang yang zaman dahulu sampai jadilah kayak legenda gitu loh. Ada yang namanya Kun. Jadi tuh sebenarnya memang dia itu kayak ngelihat dulu terus sampai akhirnya digambarin. Kalau nggak salah ada di agama juga deh, tapi kalau nggak salah Muslim gitu. Jadi bentukan jin itu sebenarnya nggak ada, cuman termanifestasi. Gue nonton nih di YouTube, termanifestasi dari apa yang kita pikirkan. Kita lagi di tempat kosong, kita takut nih, kita mikirin segala macam bentuk setan. Itu nanti yang dikeluarin sama mereka ke kita sampai jadi penampakan. Kalau yang kuat ya energinya. Berarti ini ya dia kayak nyerap energi kita gitu iya, ya. semakin kita takut semakin gede energinya. Tapi kalau semakin kita nggak takut dia yang ciut pergi menghilang. Tapi percaya nggak sih kalau makhluk lain itu lebih pintar dari kita? Oh iya, jin. Jin itu kan udah hidup dari duluan daripada kita. Jadi udah punya banyak pengalaman, udah punya banyak ini. Selain jin kan ada yang namanya, mohon maaf nih, iblis. Iblis juga lebih taat loh untuk dibilang agama manapun gitu. Soalnya dia pernah mempelajari, kalau di Kristen kan ada Lucifer kan. Lucifer kan dulunya malaikat. Dia itu malaikat yang paling taat banget sama Tuhan. Terus? Dia bisa sampai dikutuk kayak gitu karena dia mau disembah, itu yang gue tahu, yang gue baca. Jadi kayak Firaun ya? Jadi kayak dia pengen menjadi Tuhan ya kan? Dia pengen menjadi Tuhan, ini dia pengen menggantiin posisinya Tuhan. Padahal dia dulu adalah salah satu malaikat kesayangan Tuhan. Lucifer. Kayak gitu. Jadi gini nih, kalau iblis itu kan maksudnya dikeluarin dari surga itu kan karena nggak mau nyembah Adam kan. Kalau Lucifer kan dia tadinya malaikat. Kalau iblis kan ya memang udah iblis dari sononya kan. Itu kayak gimana? Kalau Lucifer itu karena jatuhnya kayak dia kayak malin kundang sih, kualat gitu. Maksudnya dia tahu nih gini, maksudnya Tuhan tuh benar-benar kesayangan lah dia ini. Tiba-tiba muncul dari dalam sombongan lah ya. Kesombongan. Gue mau kayak yang di posisinya Tuhan, gue disembah, gue punya pengikut. Itu di kitab Cece ada diajarin kayak gitu ya? Ada. Kenapa sampai bisa dia ditendang ke neraka? Ya ada semua story-nya. Berarti si Lucifer ini adanya di neraka apa di bumi? Adanya di neraka. Cuman yang gue baca nih di bumi nih sekarang lagi pengikut-pengikutnya satanik dan segala macam yang berbau itu. Gitu, keren banget sih. Serius, ini ternyata Cece tuh tahu banyak ya gitu. Bahkan yang aku nggak tahu juga dia tahu loh, ngerti loh. Serius pengalamannya kayak sudah melanglang buana. Mungkin karena pacarnya seorang maestro kali ya. Enggak ya. Hubungannya. Jadi itu emang otak jenius Cece aja ya gitu. Wawasan mungkin karena aku rajin membaca gitu ya, rajin update soal berita-berita. Jadi seperti itulah membuat aku sedikit mengerti. Tapi kalau misalnya teman Cece nih kan banyak yang indigo gitu kan ya. Banyak. Ngebaca Cece itu kayak gimana? Maksudnya apakah ada sesuatu di Cece nih sampai bisa sesensitif itu atau bagaimana gitu loh? Percaya nggak percaya, temen gue ada satu yang anak sensitif juga ya, anak gifted lah ya. Dia itu ngomong, kamu itu nanti kalau udah terbuka ininya bener-bener sensitif, bakalan bisa tembus ngebaca masa lalu sebelum yang ini ya, yang aku alamin. Dia udah pernah ngasih aku bocoran, bahkan lebih dari aku gitu dia ngomong. Kalau kan cuma bisa ngebaca ini, kalau lu tembus ke belakang gitu kan. Itu kalau lu benar-benar hidup lu taat sama Tuhan, terus kayak menjauhi maksiat ya gitu, itu makin runying ini lu, kesensitifan lu.
Tapi ngejauhin maksiat. Ya pelan-pelan lah, ini maksudnya apa ya ini mulai nih ngadur-ngidur nih, buset dah. Heh, kamu mau ngupas tuntas aku atau siapa sebenarnya? Ah, dimalu-maluin aku. Iya kan aku nanya. Ya, tetap manusia, ya oke lah ya. Aku belum pernah bilang diri aku sempurna. Masih ada belok-beloknya. Masih ada belok-beloknya. Tapi aku selalu mencoba untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin. Tapi kalau versi nonim itu, misalnya kalau versi muslim nih ya, taat itu kan kayak pakai jilbab tertutup kerudung, gitu kan ya. Kalau versi nonim kayak gimana? Kalau menurut versi taat agama aku ya, agama aku, wanita yang bisa menjaga perilaku, sikapnya, sopan santunnya. Jadi kalau untuk pakaian nggak apa-apa. Sampai hilang suara aku. Sebenarnya nggak masalah sih kalau soal seksi apa enggaknya. Cuman emang di dalam Alkitab pun emang dilarang seksi, ada. Oh ada juga ya. Oke. Itu sama aja mengundang kan kalau kita pakai yang seksi-seksi. Oke, ini kayak seru banget sih. Pokoknya kalian harus follow IG-nya Kak Windy Chandra. Windy Chandra apa? Halo, Windy Chandra. Windy Chandra apa? Windy Chandra aja. Oh, Windy Chandra, nggak ada 69. Apa? 69? Aduh jauh banget, kayaknya 69. Nanti di spill ya. Nggak ada 69 ya, Windy Chandra. Dan tadi apa? Yang Charity Forward gitu. Nanti kita spill. Jangan lupa follow. Ya, dan jangan lupa berdonasi. Manusia kan manusia. Oke, next di podcast selanjutnya dengan bintang tamu keren lainnya. Terima kasih Cak Windy. Bye.